Sayang banget nih yang memulai gaduhnya ya memang Pak Jokowi, karena sejak awal nggak mau menunjukkan. Kalau seandainya ijazah ini terbukti palsu, UGM mengatakan kami tidak mengeluarkan itu, ini bukan mahasiswa kami dan sebagainya, maka laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya jadi gugur. Drama ijazah palsu Pak Jokowi itu masih menjadi topik yang sangat seksi ya bagi para mungkin bisa disebut yang tidak suka terhadap Jokowi. Dan kebetulan pada hari ini Pak Jokowi itu sudah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangannya. Nah, ada beberapa dari pihak yang melaporkan Pak Jokowi terkait ijazah palsu ini ya. Salah satunya itu bapak-bapak yang cukup senja, cukup rambutnya sudah beruban, dia sangat keras terhadap isu ijazah palsu Pak Jokowi. Bayangkan teman-teman semua, kalau seumpama kalian dituduh memiliki ijazah palsu dan yang dituduh misalkan anggap kalian itu melaporkan atas tuduhan tersebut, apakah hal tersebut dianggap wajar? Karena pada saat ini Pak Jokowi itu kan sudah tidak menjadi presiden. Artinya dia sudah menjadi dalam tanda kutip sebagai warga negara biasa. Seperti yang beliau ucapkan bahwa ketika habis dari masa jabatannya sebagai presiden, dia akan kembali ke Solo menjadi rakyat biasa. Nah, ada beberapa video-video yang patut menarik untuk kita diskusikan dan menurut teman-teman seperti apa. Kita cek ke video pertama. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang buku. Tapi sekarang dia masuk ke ruang buku. Maka sebentar lagi. Dan itu ijazah secara hukum palsu. Saya terlapor bukan, gitu kan? Nggak tahu, gitu. Kemudian yang ada kan inisial, ya kita, alhamdulillah saya nggak masuk. Hanya kan begitu. Yang ada kan inisial, ya kita, alhamdulillah saya nggak masuk. Hanya kan begitu. Ya gitu. Tapi kok kesaksiannya seperti yang mungkin jadi panjang kalau jawabannya terlapor dalam lidik. Saya kira ini mohon nanti kuasa hukum bisa mendalami tentang makna terlapor dalam lidik. Kita ke video yang kedua. Di video kedua tuh Pak Mahfud juga ya, Mahfud MD sempat disinggung mengenai dimintai ya pendapat soal Pak Jokowi dugaan ijazah palsu ini. Di beberapa podcast yang beliau hadiri teman-teman semua bahwa Pak Mahfud itu memberikan pendapat perihal isu-isu ijazah ini, dan beliau mengatakan bahwasanya dia nggak peduli palsu ataupun aslinya ijazah Pak Jokowi itu tidak akan mempengaruhi terhadap tata negara atau gimana gitu. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah, apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya,
Pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan. Kebohongan publik karena pemalsuan. Itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan, misalnya pengadilan memutuskan hari ini, Presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasa ya bubar negara ini. Undang-undang pemilu, dia yang buat, pemilunya udah selesai. Yang tanda tangan tuh Presiden. Apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya Presiden, hakim MK, hakim MA. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri, lebih diangkat oleh Presiden dasar. Apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Enggak. Enggak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya. Terkait ya teman-teman, video pertama tadi saya juga sempat ya melihat di Kompas TV, Bapak tadi itu diundang ya mengenai Pak Jokowi memenuhi undangan untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian di Jakarta. Kalau kita lihat ya, dia mengatakan bahwa secara hukum ijazah Jokowi itu palsu. Nah, di proses hukumnya aja belum berlangsung, persidangannya aja belum berlangsung, dia mengatakan itu udah palsu. Artinya kadang-kadang saya agak sedikit kasihan juga terhadap Bapak ini ya. Ini ada apa sih di balik ini? Siapa sih yang merancang mengangkat isu-isu ijazah Pak Jokowi ini? Agak sedikit pengen tahu siapa sih ya. Pagi di video, di awal-awal video itu mengatakan gantung Jokowi itu kan suatu narasi yang sangat benar-benar jahat sekali. Ketika Pak Jokowi mungkin sudah tidak menjadi presiden dan pada akhirnya Pak Jokowi itu mencoba untuk melaporkan balik yang memfitnah dia terhadap ijazah palsu, dan diumumkan siapa saja inisial yang dilaporkan dan nama Bapak itu tidak ada dalam laporannya, dia sangat senang, bahagia, alhamdulillah. Artinya ketika dia melaporkan terhadap ijazah palsunya Pak Jokowi, dia sangat galang sekali. Ketika Pak Jokowi merespon melaporkan balik nama dia tidak ada, dia sangat senang. Artinya dia ketakutan juga. Ya, saran saya sih Pak ya, kalau udah usia senja seperti itu, lebih baik ya jangan terlalu ke bawah arus hal-hal yang sangat bahaya. Artinya kan tim-timnya yang dilakukan oleh timnya Pak Jokowi itu kan yang seperti Rosuryo, Dr. Tifa itu kan laporannya itu kan sebagai pencemaran nama baik ataupun fitnah ya. Artinya ya itulah, apapun yang dilakukan itu selalu ada risiko yang harus ditanggung. Nah, Pak Mahfud juga sih soal ijazah palsu ini juga ya, isu ini yang mengatakan ya dia tidak peduli dan tidak akan mempengaruhi hasil keputusan yang telah dibuat ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Kalau seumpama ijazah itu emang benar-benar palsu, tapi kan saat ini masih dalam proses ya persidangan, belum masuk persidangan juga. Nah, bahkan ada salah satu potongan video dari salah satu influencer ataupun YouTuber ya, Ferry Irwandi, dia mengatakan bahwa ya ketika Pak Jokowi mengatakan ijazah ini asli dan dikonfirmasi oleh pihak UGM juga bahwa UGM mengatakan ya ini asli kok ijazahnya, yang menerbitkan selesai. Secara logika orang awam ya, logika orang awam juga mengatakan seumpama gini, kenapa ini di persidangan disidangkan nanti dipanggillah Pak Jokowi sebagai terlapor. Pak, itu apakah benar asli? Asli, saya kuliah di UGM, saya menjadi mahasiswa, saya punya skripsi, saya punya dosen pembimbing dan sebagainya. Pihak UGM dipanggil juga, anggaplah humasnya UGM ataupun rektornya UGM. Benar gak UGM pernah mengeluarkan ijazah ini? Dan dicek, ya ini emang kami mengeluarkan ijazah ini asli. Selesai itu persidangan bahwa emang benar-benar ijazah Pak Jokowi itu asli gitu. Nah,
gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Kenapa isu ini yang harus dinaikin sampai simulasikan? Lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi ditanya ijazahnya. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai nggak bang, masih ada peluang itu. Yang penting ada foto aslinya, diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Misal kalau di Singapura keluar, wah ini hasilnya palsu. OGM-nya bilang asli kok. Iya. Itu mana? Ini saya diprotes mas. Kenapa diam soal ijazah palsu? Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Kenapa isu ini yang harus dinaikin? Bener ya, maksud akal sih. Dan saya tidak memihak di sini, tidak memihak sini. Saya pakai kacamata hukum, yaitu selaku mantan penyidik. Gampang nggak Mbak Susno buktikan itu? Gampang sekali. Kenapa gampang sekali? Ini ijazah yang dipersoalkan. Pemilik ijazahnya masih hidup, lembaga yang mengeluarkan masih ada, yaitu Universitas Gadjah Mada. Dan UGM ini adalah salah satu universitas yang kredibilitasnya cukup terkenal, bahkan cukup sangat terkenal di Indonesia maupun di fora internasional. Tinggal bagaimana caranya? Ya datang aja ke UGM, Pak, ini ijazahnya beliau ini dilaporkan palsu. Betul Bapak yang mengeluarkan ijazah ini? Mari kita lihat katanya UGM. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah. Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Nah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Polisi karena masih kurang saksi satu dari UGM, tinggal cari dosennya Pak Jokowi, kan masih ada yang hidup kan. Periksa dosennya sebagai saksi. Pernah nggak punya murid namanya ini? Oh ya pernah. Saya ngajar mata pelajaran ini. Oke. Tidak cukup dengan itu saja. Tanya teman seangkatannya. Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85. Pernah nggak punya teman namanya ini? Joko Widodo. Kelahiran di Solo tahun sekian-sekian. Oh ya betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya itu semua cukup. Ya. Apa lagi? Apa lagi? Iya, maksud akal kan. Bahkan seorang jenderal, mantan jenderal ya, Pak Susno Duwaji ini, ya, dia mantan penyidik juga yang punya kapabilitas, punya pengalaman soal penyidikan. Ini gampang sekali untuk selesaikan perkara ini. Cuma emang isunya dinaikin aja sehingga banyak orang-orang, akhirnya masyarakat pun juga terbawa akan isu ini. UGM sudah mengatakan asli. Ada teman-teman seangkatan mahasiswa, mungkin seangkatan, sefakultas tahun sekian Pak Jokowi kok ya emang ijazahnya sama juga. Dosen pembimbingnya juga masih ada, sempat ditemui, ada masih hidup, bahwa emang benar ada mahasiswa bernama Joko Widodo ini. Selesai. Jadi buat kawan-kawan tim-tim yang mempersoalkan Suryo dan kawan-kawan, buang-buang waktu aja. Jadi seakan kalian itu ya, seakan mereka itu memperlihatkan sirkus, mempertontonkan hal-hal yang sangat hal-hal yang sangat rancu sekali atas laporan tuduhan mereka. Saya juga bukan seorang penyidik, tapi dalam kacamata awam masyarakat sipil, perkara ini ya akan cepat selesai juga. Cuma emang Pak Jokowi juga meresponnya ya lambat, jadi nggak terlalu direspon juga. Ini kan isu-isu ijazah palsu, ini kan ketika beliau masih menjabat dipersoalkan juga. Jadi mungkin saat ini udah nggak ada batasan tempo untuk Pak Jokowi merespon karena udah tidak menjabat sebagai presiden. Sayang banget nih yang memulai gaduhnya ya Pak Jokowi, karena sejak awal nggak mau menunjukkan. Yang memulai gaduhnya malah disebutnya Pak
Jokowi. Mindset tadi saya bilang kan, mindsetnya seakan-akan yang dituduh jadi yang salah. Nah ini yang sangat kita putar Mbak. Ini sangat buruk jika ini dibiarkan terjadi. Oleh karena itu kita tunggu proses persidangan agar mindsetnya berubah semua, kebenaran terungkap, segalanya terang benderang. Mohon maaf, saya mau klarifikasi. Jadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tulisan tesis bukan punya Pak Jokowi. Ada ahli yang satu Indonesia rakyat semua clear. Iya. Bukan punya Pak Jokowi. Tapi Oke, terima kasih. temennya yang dia. Nah, jadi keterangan ahli itu pun ketika dari persidangan itu hanya sebagai pendukung, salah satu alat bukti saja. Jadi kalau ada seorang ahli yang bilang itu pasti palsu, itu fix, ya itu bagaimana kita menyikapinya? Ini mungkin saya tanya sedikit sama Mas Roy. Karena ini dua spesies yang berbeda ya. Iya. Di hukum begitu, tapi di ranah akademik. Ya, karena saya tanya Mas Roy sedikit. Mas Roy kan sering menjadi ahli juga di persidangan. Ya. Tentunya. Pernah nggak seorang hakim di kasus nanya dokumen ini asli atau palsu? Kan nggak mungkin, karena hakim akan menanya pendapat Anda tentang dokumen ini, analisanya seperti apa. Lalu dijelaskan. Tapi yang namanya definisi fake, true or false itu ada dalam ilmiah. Bukan, kalau seorang ahli bisa menyatakan suatu dokumen palsu, ini fix, absolut. Untuk apa ada sidang? Untuk apa ada pengadilan yang menentukan bahwa ketok pasal terbukti, ini pemalsuan, dokumen ini palsu. Kalau seorang ahli dapat menjelaskan itu absolut, ya maka apa guna pengadilan? Jadi kan ini yang harus bisa dibedakan gitu, bahwa seorang ahli tentunya boleh saja dengan segala keilmuan yang dimiliki kami hormati untuk menganalisa suatu dokumen dengan metodologi juga tertentu, apakah cara pendekatannya itu secara historis, normatif, yuridis dan lain-lain. Makanya ada itu pendapatnya ilmiah Mas, bukan untuk dikriminalisasi. betul, ilmiah. Kalau ilmiah tidak mungkin menyatakan asli atau palsu Mas, itu masalahnya. Ilmiah itu adalah identik atau tidak identik. Kalau nanti ternyata seorang ahli menjelaskan oh ini bisa diduga palsu, itu kita hormati. Tentunya itu juga akan dipertimbangkan oleh hakim dalam satu perkara, dapat dipertimbangkan. Nggak pasti. Tapi tidak mungkin, karena apa gunanya pengadilan Mbak? Pengadilan lah yang bisa menentukan ini asli atau palsu. Tapi Pak Jokowi menyikapinya seperti apa? Yang saya sebenarnya ingin sedikit komentar itu, yang menurut saya itu ini jelas tidak ilmiah. Kenapa? Karena seorang ilmuwan tentunya ketika menganalisis suatu dokumen tidak bisa mengatakan ini asli atau palsu. Itu adalah hak pengadilan nanti yang menentukan ini asli atau palsu. Lihat, seorang ilmuwan tentunya bisa menggunakan analisa pendekatan dan lain-lain untuk mengatakan ini identik atau tidak identik. Masalah palsu atau asli itu nanti wewenang pengadilan. Makanya itu kenapa kalau ada seorang yang menganggap dirinya ahli mengatakan ini adalah dokumen asli atau palsu, itu sangat disayangkan. Karena kan keterangan ahli ini Mbak, di 184 KUHP juga pasalnya itu keterangan ahli hanya salah satu alat bukti. Alat bukti kan ada keterangan ahli, keterangan saksi, ada bukti surat, ada petunjuk, keterangan terdakwa. Iya ya, di video ini, di awal video, maka Surya itu mengatakan bahwa yang bikin gaduh itu adalah Pak Jokowi. Nah ini kan sebuah pernyataan yang sangat sulit dicerna oleh masyarakat awam pada umumnya, terutama saya. Saya menganggap bahwa yang bikin gaduh ya pihak mereka yang mempersoalkan ijazah ini. Terus ada juga sering ada kalimat, coba tunjukkan apa susahnya sih, tunjukkan aja ijazahnya itu langsung oleh Pak Jokowi ke publik, dipertontonkan gitu. Nah, haknya Pak Jokowi sih mau memperlihatkan ataupun tidak ijazah tersebut. Kalau seumpama dalam persidangan nanti oleh pihak tim hakim mengatakan diminta untuk mempertunjukkan ijazah yang dia punya, yaitu Pak Jokowi harus menunjukkan. Tapi kalau di publik diminta tunjukkan secara umum di media massa, ketika Pak Jokowi tidak ingin menunjukkannya, dia hak dia. Ibarat seperti ini, saya punya teman sesama laki-laki, bertiga nih, saya, si A, si B. Saya ngomong ke si A, si B itu tidak ini loh, anggap si B itu kontol si B itu punya pantatnya hitam sekali loh. Terus si B mengatakan, wah kamu fitnah, hoax, nggak ada tuh pantat saya hitam, nggak ada. Terus saya bilang, coba tunjukkan kalau gitu pantatmu, bener nggak? Nah, si B, ngapain menunjukkan? Saya nggak ada kewajiban untuk menunjukkan bahwa pantat saya hitam. Ya apa yang dilakukan oleh si B itu haknya dia. Karena apa? Karena pantatnya dia adalah hal privasi bagi dirinya sendiri.
Kalau seumpama saya ajukan ke pengadilan bla tentang pantat hitam si B, terus si B majelis hakim mengatakan coba diminta sebagai pembuktian, sebagai alat bukti pantatnya hitam diperlihatkan, dia wajib untuk memperlihatkan. Seumpama ya, emang agak ekstrim sih ya menganalogikannya, tapi ya dalam arti gini ya, Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazahnya ke publik atas desakan-desakan gengnya Rasul, ya itu merupakan bagian haknya dia. Nanti nunggu di pengadilan saja, pasti kalau nanti di persidangan akan ijazah tersebut akan menjadi dokumen oleh yang akan dilihat oleh majelis hakim. Nah, teman-teman semua, begitulah ya, isu-isu ijazah Pak Jokowi ini masih sangat panas, walaupun emang beliau sudah tidak menjabat presiden, dan terakhir hari ini emang juga sudah dipanggil oleh pihak kepolisian perihal ijazah palsu ini, dan kita selalu menunggu, kita patut nunggu seperti apa perkembangan kedepannya, dan ini akan berakhir di mana. Apakah Pak Jokowi akan dipenjara kalau semua itu emang palsu, atau tim-tim geng-gengnya Tiffany dan kawan-kawan yang akan berakhir di penjara karena ya atas tuduhan hoax ataupun fitnah. Salam akal sehat.